Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Novitasari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum pajak. Kedudukan hukum pajak. Hukum pajak merupakan bagian penting dari hukum publik di Indonesia. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Pajak adalah iuran yang membayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan undang-undang yang dapat dipaksakan. Fungsi hukum pajak. Yang pertama, acuan sistem pemungutan. Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Yang kedua, penjelasan subjek dan objek hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menjelaskan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Yang ketiga, implementasi imperatif. Pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Saat terjadi pengajuan persetujuan pada pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah, wajib pajak harus terlebih dahulu membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Perbedaan pajak dan retribusi. Pajak adalah iuran yang membayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan undang-undang yang dapat dipaksakan. Tujuan utama adalah untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintah tanpa mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung. Contohnya pajak pendapatan orang pribadi atau PPh dan pajak penambahan nilai atau PPN. Sedangkan retribusi adalah imbalan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penggunaan fasilitas umum atau layanan publik. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai pengeluaran khusus yang terkait dengan fasilitas umum atau layanan publik. Contoh retribusi adalah biaya parkir dan tiket masuk wisata. Syarat-syarat pemungutan pajak. Yang pertama, subjek pajak. Siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak biasanya individu atau badan hukum yang memiliki pendapatan atau keuntungan tertentu. Yang kedua, objek pajak. Apa saja yang menjadi objek pajak, misalnya pendapatan, nilai tambah, atau penjualan barang-barang tertentu. Yang ketiga, tarif pajak. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, tarif pajak ditentukan berdasarkan jenis pajak dan besarnya pendapatan atau keuntungan. Yang keempat, waktu bayar. Kapan waktu bayar pajak? Biasanya harus membayar pajak pada tanggal tertentu setiap bulan atau setiap tahun. Perlawanan pajak. Perlawanan pajak dapat dilakukan jika wajib pajak merasa bahwa mereka telah membayar pajak yang tidak tepat atau jika ada kesalahan dalam proses pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah 1. Beratan. Melakukan keberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak, namun sebelum disetujui wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pita. Melanjutkan kebandingan jika ditolak, proses banding dilakukan di pengadilan pajak. Pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung pada subjek pajak. Contohnya adalah PPh atau pajak penghasilan dikenakan pada individu atau badan hukum yang memiliki pendapatan. Yang kedua, PPN atau pajak tambah nilai dikenakan pada barang-barang yang masuk ke wilayah Indonesia. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak melalui perantara. Contoh pajak tidak langsung adalah BPHTB atau biaya tanah bangunan dikenakan pada pengalihan hak atas tanah bangunan. Yang kedua, retribusi parkir. Biaya parkir yang dikenakan pada pengguna fasilitas parkir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo.